pasal yang ke-26, Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Ya, kita mau bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Tema khotbah berseri kita tentang menumbuhkan buah roh. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, buah roh yang pertama namanya apa? Kasih. Ya, yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kesabaran. Kelima kemurahan. Yang keenam kebaikan. Yang ketujuh kesetiaan. Ya, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menumbuhkan buah roh kesetiaan. Ya, buah roh kesetiaan. Sudah ketemu semua? Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat 21. Ya, kita akan membaca silih berganti. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15 bersama-sama. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 14. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21 bersama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan akan selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan akan diperhitungkan. Dia tahu dalam seluruh keberadaan hidup kita, kejatuhan manusia membuat manusia akhirnya tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada diri sendiri, dan juga tidak setia kepada sesama. Ya, maka kita melihat dalam pendahuluan. Ya, di pendahuluan di situ dikatakan bahwa kelahiran baru adalah permulaan karya Allah di dalam diri orang percaya. Ya, jadi kelahiran baru adalah permulaan Allah bekerja dalam hidup kita. Maka manusia lama kita akan dirombak. Seharusnya dirombak. Kalau ia diizinkan, siapa yang diizinkan? Kalau Roh Kudus diizinkan berkarya di dalam hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak pernah memaksakan kehendaknya dalam hidup kita.
Roh Kudus selalu berjalan beriringan dengan kita, dan kalau kita mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita, Dia akan bekerja. Karena ada kehendak bebas di dalam setiap manusia. Kita semua diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih. Ya, maka karena kehendak bebas itu manusia jatuh ke dalam dosa. Karena kehendak bebas itu manusia akhirnya jauh daripada Tuhan. Maka di sini dikatakan Tuhan ingin menolong kita menjadi pribadi yang teguh. Orang yang setia ia bisa dipercaya. Orang yang setia ia jujur dan dapat diandalkan. Roh Kudus terus menanamkan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Karena Allah setia, kita sebagai anak juga dilatih untuk setia. Ya, setia kepada Tuhan. Nah, maka kita melihat bersama-sama dasar kenapa, pondasi kenapa saya, Bapak, Ibu, Saudara harus setia. Karena yang pertama setia adalah karakter hidup kita. Maka kita melihat di poin yang pertama, kenapa kita harus setia? Jawabannya adalah karena Allah kita adalah Allah yang setia. Katakan ke samping kanan kiri, Allah kita setia. Ya, maka ada lagu, Yesus itu setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Allah kita setia. Dia tetap setia sekalipun umatnya tidak setia. Katakan samping kanan kirinya, sekalipun kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Seberapa jauh kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita selama nafas masih dikandung badan. Itu wujud kesetiaan dan kesabaran Tuhan untuk menantikan kita berbalik kepadanya. Maka dasarnya di sini dikatakan Allah adalah setia. Apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-9? Di sana dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang memanggil kita saat Bapak Ibu Saudara sedang berbuat dosa, saat Bapak Ibu Saudara sedang menjauh dari Tuhan, saat Bapak Ibu Saudara sedang berbuat jahat kepada Tuhan, saat Bapak Ibu Saudara sedang curang dengan Tuhan, Tuhan tetap setia kepada setiap kita. Ya, jadi Allah adalah setia. Ia memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus yang adalah setia. Terus dasar atau pondasi kenapa kita harus setia? Kita melihat kesetiaan Allah di dalam kitab Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kenapa Allah tetap memelihara bangsa Israel? Karena Allah setia kepada janjinya. Janji yang pertama
dia beritakan kepada umatnya bernama Abraham, aku akan memberkati engkau, namamu menjadi masyhur. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah harta kekayaan. Aku akan memberkati engkau dengan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan melalui keturunanmu, bangsa-bangsa akan beroleh berkat. Siapa yang mengutuki engkau akan terkutuk. Siapa yang memberkati engkau akan berkati. Janji Tuhan kepada Abraham. Hal itu dibuktikan bagaimana Tuhan memelihara Abraham, seorang pengembara dari Mesopotamia, tempat yang jauh di Mesir sana, dipanggil ke negeri yang tidak dikenal oleh Abraham. Karena persekutuannya Abraham dengan Allah, maka Allah memberitahukan janji-janji. Tadi ketika dipanggil, Allah belum memberitakan janjinya. Allah hanya berjanji, pergilah dari keluarga. Sekarang ketika Abraham mulai membangun persekutuan dengan Tuhan, saat persekutuan itulah janji Allah diberitahu. Jadi Bapak Ibu Saudara punya janji atas pribadi masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara harus menemukan janji apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup. Atas destiny, atas rencana Tuhan dalam hidup kita, temukan di mana? Dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya dulu gak ngerti panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saat saya membangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan, Wijaya, pelayananmu adalah perintisan dari nol. Orang kalau mau melayani akan lebih senang ketika dia ditempatkan di sebuah gereja yang sudah ada jemaat. Tetapi merintis dari nol itu susah. Tapi itu janji Tuhan. Ketika engkau setia mengiring aku di dalam pelayananmu, aku akan menyertai dan memberkati. Dan itu terbukti sampai hari ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang tadi kita mulai benar-benar tidak ada sama sekali, ya. Sampai akhirnya Tuhan percayakan 1 ekor. Terus Tuhan tambahkan lagi 1 ekor saja, maaf Bapak Ibu Saudara, masih agak liar. Ya masih lari sana sini, sana sini, sana sini. Wah, luar biasa. Ada proses ujiannya Tuhan kasih lagi. Ujian kesetiaan ada. Panggilan janjinya Tuhan apa? Wijaya melayani merintis dari nol. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan membawa surat lamaran. Wijaya, kalau Wijaya mau, Wijaya bisa melayani di Jawa Barat. Itu yang pertama. Dibawakan ini surat untuk Wijaya bisa menjadi gembala di sana. Sudah ada gereja, sudah ada jemaat, gembalanya sibuk dengan usahanya. Jadi mencari seorang asisten gembala. Ya, Wijaya di sana digaji lengkap. Ketika melayani saya sempat sharingkan juga, ya, saya kembali ditawari ada istri juga di sana untuk menggembalakan di sebuah tempat yang sedang. Ujian kesetiaan itu selalu ada, tawarannya biasanya kenyamanan. Maka saya selalu mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita ngerti janji Tuhan, kalau mungkin saya nggak ingat dengan janji Tuhan, saya nggak ambil keputusan untuk bergumul, maka dalam pergumulan itu saya meminta tanda-tanda pertama Tuhan. Kalau memang Tuhan mau saya di sana, istri saya mau. Saya tanya sama istri, tidak mau. Saya doa puasa untuk istri saya supaya hatinya lembut di jalan Tuhan. Saya diam-diam nggak ngomong sama istri. Ya, didoakan Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi malam, dia lagi terlelap Tuhan sama hatinya, dan supaya lembut, supaya mau jadi gembala di sana.
digaji Tuhan. Sudah ada pastori, jemaatnya ribuan Tuhan. Saya mau. Ini ditanya lagi selesai doa puasa, gak mau Bapak Ibu Saudara. Terlalu. Ya, maka akhirnya kembali lagi ke altar Tuhan berdoa. Sederhana pesannya. Kamu melayani di sana, tapi aku tidak di sana. Kamu tetap melayani di sini dengan satu jiwa yang kamu layani. Aku menyertai. Maka keputusannya kembali kepada rencana Tuhan setia dengan janjinya. Maka janji apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu yang akan kita pegang. Karena saat kita pegang janji itu, Tuhan akan buktikan pemeliharaan dan penyertaannya. Maka saya kasih PR kepada Bapak Ibu Saudara, bersekutulah dengan Tuhan, temukanlah janjinya dalam hidupmu, atas keluargamu, atas usahamu, atas seluruh keberadaan hidupmu. Tanyakan, gumulkan dengan Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, karena janjinya kepada Abraham, sekalipun Abraham sempat jatuh ke dalam dosa, Abraham nurut perkataan dari istrinya untuk mengambil Hagar. Padahal janji Tuhan adalah melalui keturunan. Maka karena kejatuhan, masalah muncul buat Abraham dan Tuhan. Tapi kita melihat, karena janji, Tuhan memulihkan keadaan Abraham. Bukan hanya itu saja, karena janji, sekalipun keturunan Abraham sering memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara. Sekeras-kerasnya bangsa Israel yang tegar tengkuk kepala batu, itu julukan langsung Tuhan yang kasih kepada bangsa. Tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan setia, dia ingat janjinya kepada Abraham, bahwa ia akan memberkati keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut. Itu janjinya. Bahkan oleh karena janjinya, Allah mengatakan melalui keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu terbukti sekalipun bangsa itu tidak setia. Tapi sampai hari ini, apa yang Allah janjikan kepada Abraham digenapi melalui keturunannya, bahkan melalui bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan laptop, media sosial, handphone, ya, alat-alat kesehatan yang canggih, segala sesuatu, dunia pendidikan dan lain sebagainya. Rata-rata penemu pendirinya adalah orang Yahudi. Kenapa itu sudah bisa terjadi padahal janji Tuhan jauh-jauh hari? Karena janji. Maka Allah adalah setia dengan janjinya. Bahkan dia setia sekalipun kita tidak setia. Maka inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus menumbuhkan buah roh kesetiaan di dalam hidup kita. Karena setia adalah karakter kita, orang percaya. Amin. Katakan sampai kanan kirinya, setia itu karakterku, bro. Ya. Setia itu karakterku. Setia itu karakter saya. Terus sekali lagi, itu juga karakterku, loh. Iya. Jadi setia. Karakter Allah yang melekat juga di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan kita setia, baik dulu dan sekarang. Ya, poin yang kedua. Yang pertama dikatakan Kristus disebut sebagai saksi yang setia. Dengan setia Yesus memikul misinya. Kadang setia itu sakit, Bapak Ibu. Ya benar enggak? Setia sakit enggak? Sakit.
Setia itu berkorban. Korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran. Itu untuk orang-orang yang setia. Sama seperti Yesus setia. Di saat semua orang membelakangi, mengecewakan, Yesus tetap setia. Dia tidak berubah setianya ketika dia datang kepada bangsa Israel, di mana yang seharusnya dia diterima, dia diagungkan, dia dielu-elukan sebagai Mesias. Tetapi ketika Yesus datang, lebih sering Yesus diintimidasi, lebih sering Yesus diolok-olok, lebih banyak Yesus mengalami hal yang tidak enak, tidak nyaman, dimusuhi dan lain sebagainya. Kalau aku jadi Yesus, mungkin aku berpikir sudah, aku gak akan mati di atas kayu salib. Untuk apa aku mati di kayu salib, sedangkan umatku saja tidak menerima. Bahkan ketika dia melihat ada murid-murid orang-orang banyak yang datang sama Yesus, mereka datang bukan karena mengasihi Yesus, mereka datang karena melihat ada sesuatu yang bisa saya dapat ketika saya mengikut Yesus. Murid mengikut Yesus karena kalau Yesus jadi orang besar, aku akan menjadi orang besar. Orang banyak mengikut Yesus bukan karena Yesus memberi mereka makan 5 roti dan 2 ikan, mereka menjadi kenyang. Mereka datang bukan karena Yesus, tapi mereka datang karena makanan. Tapi Yesus tetap setia. Dia memikul salib 1 langkah, 2 langkah, sampai tujuan. Maka setia dikatakan setia, bisa disebut setia saat kita sampai pada garis akhir. Maka kesetiaan kita diperhitungkan sampai di garis akhir. Maka ikut Yesus dengan setia. Dia sebagai imam besar yang setia, yang membawa darahnya sebagai korban bakaran atas setiap dosa-dosa kita. Maka kita sebagai orang percaya pun dipanggil menjadi saksi Kristus yang setia sampai dia menjadi kita. Amin. Menjadi perantara bagi dunia. Kita ini orang-orang yang menjadi penyambung lidahnya Allah melalui kesaksian hidup kita, memperkenalkan dunia tentang Kristus. Kristus itu juru selamat. Dia merubah hidup. Dia merubah masa depanku. Dia merubah pengharapanku. Dia merubah apapun yang aku pikir dulu itu mustahil. Tetapi sekarang dia sudah merubah menjadi baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat mengapa kita harus setia. Karena Tuhan kita setia. Yang kedua, Tuhan kita setia baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terus yang ketiga, kenapa kita harus setia? Karena para rasul pun mereka adalah orang-orang yang setia. Sampai kapan mereka setia? Sampai akhir hayat mereka. Sampai akhir kehidupan mereka. Paulus setia sampai kepalanya digorong. Yohanes setia sekalipun dia dibuang di Pulau Patmos setelah digoreng dengan ter gala-gala itu yang buat ngaspal. Bapak Ibu Saudara kemarin di sini di aspal, ya, mereka bakar tir. Nah itu Yohanes Rasul Yesus. Karena dia tidak mau menyangkal nama Yesus, dia digoreng di sana. Tapi dia nggak mati, makanya dia dibuang ke pulau. Terus dia setia, sekalipun dia harus mati disalib dengan kaki di atas kepala. Rasul-rasul Yesus, mereka semua mati martir.
Bahkan setelah itu murid-murid Yesus selanjutnya mereka juga mati-mati. Di zaman kekaisaran Nero mereka ditangkap, mereka dimasukkan penjara, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang diadu dengan binatang buas, ada yang dimasukkan ke kandang singa, mereka diadu seperti gladiator untuk bertarung dan akhirnya mereka hanya untuk mempertahankan iman mereka. Sekian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau baru gerimis sedikit terus berkata, aduh maaf gak bisa ke gereja, gerimis, ya, itu belum sampai deketin nyawa Bapak Ibu Saudara, masih jauh dari nyawa. Ya, apalagi baru haji, aduh saya lagi haji gak bisa ke gereja, nanti mau mati di gereja. Bapak Ibu Saudara, rasul untuk mempertahankan nama Yesus, mereka rela memberikan nyawa. Rasul Paulus bilang apa? Seringkali dia berapa kali? 40 kurang 1 cambukan, yaitu 39 cambukan hanya untuk mempertahankan nama Yesus. Kalau kamu masih percaya Yesus, cambuk. Saya tetap percaya Yesus. 39 kali cambukan. Bukan hanya sekali Bapak Ibu Saudara. Dilepas, dia tetap memberitakan Injil kemanapun dia pergi, Injil diberitakan. Ketangkep lagi, cambuk lagi, 39 kali cambukan. Dilepas, pergi lagi, memberitakan Injil lagi. Ketahuan, ketangkap lagi. Kurang lebih 3 kali dia ditangkap dan diberi. Itu baru yang dicambuk Bapak. Dia tetap memberitakan Injil, ditangkap sama orang-orang Yahudi, dilemparin batu sampai pingsan. Orang Yahudi pikir ini sudah mati karena memberitakan Injil. Kita sekarang tidak sampai seperti itu Bapak. Maka kalau dalam hal ibadah saja kita belum bisa setia hanya karena perkara-perkara yang sepele, jauh sekali kesetiaan kita dibanding dengan para rasul dan para martir yang ada. Maka kita bisa melihat para rasul setia sampai akhir hidupnya mempertahankan imannya bagi Kristus dan bagi Injil. Bagi mereka Yesus adalah yang utama dalam hidup mereka. Yesus adalah pusat kehidupan mereka. Mereka tidak mau mengecewakan Yesus, sekalipun kadang sebagai murid kita gagal. Tapi berusaha, ya, lakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup. Di Bukit Sion ada seorang anak Tuhan. Ya, buat saya melihat kesetiaan dia itu luar biasa. Jauh-jauh dari Sokaraja, Bapak Ibu. Ya, sekalipun kadang hujan, ya mereka hanya punya jas hujan itu separuh Bapak Ibu. Ya, kadang kalau di sana itu kalau pas hujanan di sini basah, yang jas hujan rok itu punyanya hanya itu. Sekalipun di Sokaraja hujan besar, mereka tetap pakai jas hujan dan mereka berangkat. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, ketika mereka dalam perjalanan gerimis, ya, mereka diserempet oleh motor, ya, karena ini sudah lumayan sembuh. Ya. Sekalipun sudah jatuhnya itu masih di Sokaraja, masih di lampu merah. Tapi beliau tetap mengambil keputusan berangkat ibadah di sana. Sekalipun setelah itu Bapak Ibu Saudara kurang lebih hampir 2-3 minggu dia mengalami gejala stroke ringan akibat serempetan. Tetapi di hati beliau, aku punya kerinduan tetap beribadah ke Bukit Sion.
Sekalipun itu jauh, ya, di Sokaraja di sana juga banyak untuk tempat ibadah. Tetapi kemarin, ya, minggu yang lalu, beliau datang. Gimana Pak? Sudah sembuh? Sudah mendingan? Masih agak sedikit gemeteran? Ya kalau masih belum ini ya, tidak usah berangkat dulu, tidak apa-apa Pak. Ya, saya memaklumi. Ya. Tapi beliau bilang apa? Udah Pak Wijaya, untuk Tuhan. Selagi saya masih bisa jalan, saya akan datang. Luar biasa kesetiaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia rindu bawa banyak orang. Ketika dulu masih ada mobil kendaraan di atas sana, dia bisa membawa banyak orang untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang sekalipun beliau terbatas, ya minimal di belakang motornya ada yang digendong, ada yang dibawa. Ya, tetap ada jiwa yang beliau bawa kepada Tuhan. Dia harus jemput ke sana, ya, untuk dibawa beribadah ke atas. Jadi kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belum sampai gendong orang, bawa orang untuk datang beribadah. Kita baru bawa beban hidup kita sendiri. Maka belajarlah untuk setia dalam mengiring Tuhan. Amin. Maka persiapkan segala sesuatunya. Karena sekarang mungkin musim hujan, siapkan jas. Ya. Karena mungkin nanti musim kemarau, siapkan payung. Ya. Kalau jalan panasan, payungan. Ya tidak juga ya. Nah jadi persiapkan diri apapun. Kita mempersiapkan diri di dalam mengiring Tuhan. Karena di zaman kita sekarang jauh kalau dibandingkan dengan para rasul. Maka yang keempat, kepada siapa kita harus setia? Yang pertama, kesetiaan kita harus ditujukan kepada Allah. Ngomong sama tetangganya sebelahnya, setia kepada Allah. Jangan lupa ya, setia kepada Allah. Jangan lupa, ajak kelalaian. Caranya ajak kelalaian setia kepada Allah sederhana. Yang pertama, setialah dalam persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tanyakan rencana Tuhan dalam hidup kita apa. Ya, tanya sama Tuhan rencana Tuhan apa. Saya lihat ada seorang ibu, ya, dia seorang anak Tuhan, sempat diwawancara di KKMB ya. Usianya 65 tahun. Tetapi sekalipun usianya 65 tahun, dia mau kuliah. Seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dia mau tetap mengembangkan talenta yang dia punya. Bisa dicari di YouTube. Ya. Dia ingin mengembangkan segala sesuatu yang dia punya dari hidupnya. Ya, setia kepada Allah. Dalam jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada kata terlambat. Orang berkata, aku punya masa depan kalau usiaku masih muda-muda. Ada juga orang-orang yang mereka akhirnya di masa tuanya menjadi produktif, menjadi berkat. Ada orang yang berkata membuka usaha akan berhasil itu ketika kita masih muda. Tidak juga. Ada orang yang sudah tua, ia membangun usaha menjadi sukses berhasil juga banyak. Ada orang yang berkata, aku sudah terlambat, aku gak mungkin lagi kuliah, usiaku sudah tua, gak mungkin lagi mengembangkan kapasitas dalam hidup saya, karena usia saya, karena kekuatan saya, karena segala keterbatasan saya gak mungkin bisa lagi. Tetapi orang yang hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan, setia hidup bersama dengan Tuhan, sekalipun usianya sudah tua, dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk tetap menjadi pribadi yang produktif, pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaannya, kita bisa melihat teladan Yohanes, Rasul Yesus. Dia dipakai Yesus untuk menulis kita wahyu di usia 90. Jadi kitab wahyu itu ditulis di usia 90. Usia sudah tua, tidak bisa menulis.
Usia sudah tua yang seharusnya tinggal tidur-tiduran. Tetapi di usia 90 tahun dia masih bisa dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang ada di sini yang usianya 90 tahun. Jadi saya percaya Tuhan masih bisa mau pakai, bukan masih bisa, pasti bisa pakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat dan alatnya Tuhan. Amin. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Maka kita harus setia pertama kepada Tuhan dalam persekutuan terhadap firman-Nya. Itu yang pertama. Terus yang ketiga di sini adalah setia terhadap keluarga. Ya, yang sudah berpasangan setia terhadap pasangannya. Ya, suami dan istri. Jadi ini penting. Terus yang kedua terhadap anak-anak. Begitu juga anak terhadap orang tua. Setia terhadap didikan daripada orang tua. Maka di sini penting di dalam sebuah keluarga ada mezbah doa. Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu peniru yang ulung. Apa yang ia lihat dari Bapak Ibu Saudara, dia akan buat. Ya, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele, dia akan lihat dari Bapak Ibu Saudara. Keteladanan apa yang Bapak Ibu Saudara beri kepada anak, itu juga yang akan dilakukan oleh anak. Saya melihat sebuah tayangan itu, klip. Ya. Jadi mamahnya ini dia berusaha, jadi dia seorang istri, suaminya seorang dokter, dia punya 2 orang anak. Mamahnya ini ingin anaknya selalu berprestasi di dalam sekolah. Dia mengupayakan segala cara untuk melakukan hal yang terbaik buat anak, supaya anaknya berprestasi. Bahkan maaf, kadang dia pakai cara yang jelek, seperti menyuap guru, ya, supaya anaknya diprioritaskan. Dia melakukan ini, itu, dan lain sebagainya tanpa disadar. Setiap ada di mobil, dia nilai anaknya bermasalah, dia telepon sama gurunya, tolong nanti aku ini, nanti aku bisa kirim, bisa transfer, ya, tapi tolong anak saya pokoknya harus selalu jadi yang terbaik. Ya. Begitu juga ketika dia datang ke ibu mertuanya, ya, dia ceritanya berbeda dengan hasil yang didapat oleh anaknya. Dia berbohong kepada mertuanya. Dia berkata, nilai cucu-cucu kita yang terbaik, terbagus. Tanpa disadar anaknya yang pegang rapor, nilaiku ini loh bukan yang terbaik, masih ada yang terbaik di sekolah. Maka dia belajar, mamaku bohong. Kalau ada masalah, berarti berbohong baik. Ya. Sampai akhirnya tanpa disadar anak ini menjadi anak yang pandai untuk merangkai kata-kata. Ketika ada persoalan, dia ikut apa yang ibu lakukan. Maka pada suatu hari ketika anaknya ini ujian, dia dapat nilai jelek, dia berbohong kepada ibu. Sampai akhirnya ketika anak ini ketahuan, dibawa ke psikiater, di sana dites ini itu dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh anak itu? Aku belajar bohong karena mama. Karena mama juga takut kalau ketahuan sama nenek nilainya jelek, mama dimarahin. Saya juga takut kalau mama tahu nilai saya jelek, saya juga dimarahin. Maka dia belajar berbohong. Lihat dari orang tua. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu juga akan anak lakukan. Maka sebisa mungkin
kita lakukan hal yang benar di hadapan anak-anak kita. Amin. Karena di sini dikatakan setia terhadap keluarga. Apa yang kita lakukan itu juga akan dilihat oleh anak-anak kita. Terus baru setia kepada diri sendiri. Kenapa harus setia kepada diri sendiri? Seringkali kita membohongi diri kita sendiri, Bapak. Kita tahu ini enggak baik, ya. Tapi kita masih tetap lakukan ini. Kita nggak lagi sayang sama diri. Kita tahu itu buruk buat kita, tapi kita masih tetap lakukan itu. Kita lagi nggak sayang sama diri kita. Maka belajar setia kepada diri, baru setia kepada sahabat, atasan di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka ini perlu untuk kita perhatikan. Kepada siapa kita harus setia? Setia kepada Allah, setia kepada firman-Nya, setia kepada keluarga kita, setia kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita untuk sesuatu yang baik. Maka yang kelima, mengapa kita harus setia? Perhatikan, ini berkat untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang ingin dipercaya, ia harus setia. Maka di dalam kitab Matius, Yesus juga berkata, jikalau kita tidak setia kepada harta milik orang lain, siapa yang akan memberikan harta milikku sendiri? Ya. Jadi setia. Maka di dalam bacaan kita, kitab Matius pasal 25, kita mendapati orang yang setia diperhitungkan oleh Tuhan. Setia mendatangkan upah. Perhatikan di ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, kepada siapa? Kepada orang yang diberi 2 talenta dan kepada orang yang diberi 5 talenta. Kenapa mereka dikatakan setia? Kenapa mereka dikatakan orang yang baik? Di sini dikatakan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percaya dalam hidup kita, apapun itu. Ya, maka seperti pelayanan, sebenarnya itu latihan juga dalam proses kesetiaan. Apapun tugas kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita, setia di sana. Apapun pekerjaan di tempat kita bekerja di sana, hal-hal kecil apapun, setia kerjakan. Ketika kita mendapat kepercayaan dari orang, kerjakan itu dengan cara yang terbaik. Karena saat kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan dipercaya perkara yang besar. Saya ingat sekali pertama kali saya kerja, Bapak. Saya kerja di Bogor, jadi seorang penjaga rental PlayStation. Maka hari kedua setelah saya bekerja, saya ternyata dites sama bos saya. Jadi bos saya itu beberapa kali menjatuhkan uang di tempat saya kerja, di rumah. Ya, kalau pagi saya harus membereskan, menyiapkan televisi, membersihkan karpet, dan sebagainya. Karena sebelum anak-anak bekerja, itu pintu kan masih dikunci, belum ada orang yang masuk. Dan bos saya tahu orang yang pertama masuk di ruangan itu pasti saya. Ya, maka ketika saya lagi membersihkan, uang pertama yang dikasih nggak besar, Bapak Ibu. Ya, tes yang dikasih di zaman saya dulu tahun 2000 saya kerja, ya. Saya lulus SD tahun berapa? 98, 99, kurang lebih tahun 2000. Saya masih imut-imut, ya. Saya kerja jadi rental SD. Kasih 1.000 dulu. Wah, ada uang. Tapi saya ingat dengan pesan Mbah.
sama-sama. Kalau kamu kerja, kamu nemu apapun, ya, kalau itu harta atau apa, kasih sama Tuhan. Maka pertama 1.000 lagi bersihin 1.000. Tapi uang 1.000 di zaman itu besar Bapak Ibu Saudara ya. Karena gaji saya ingat 100.000 sebulan. Saya ambil, kasih. Pak, tadi ada uang saya lagi bersihin di sini, ada uang saya kasih. Terus setelah 1 minggu lebih, ya saya ingat 1 minggu lebih, saya bersihin lagi, bukan 1.000 waktu itu, ditambah 5.000 Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi wah lumayan 5.000 di zaman itu ya, wah banyak. Saya bersihin lagi, saya ingat selalu pesan. Jadi setiap saya dapat uang saya kasih. Tadi saya pas beresin ada uang 5.000. Pas yang ketiga ditambahin lagi Bapak Ibu Saudara. Bukan 5.000 tetapi 25.000. Ya. Wah, kantongnya berat kapan ya kan? Zaman saya kerja belum ada CCTV Bapak Ibu Saudara ya. Nah jadi ada 25.000, tapi karena selalu saya ingat pesan bahwa apapun yang kamu temukan balik. Maka sejak hari itu Bapak Ibu Saudara, saya dikasih kunci urusan kembalian, urusan bayar membayar. Gak perlu lagi saya datang sama beliau untuk berkata ini habis segini. Langsung dikasih kunci lemari untuk saya langsung bisa ambil kembalinya. Bahkan di samping dari PlayStation itu toko, ya biasanya mamahnya yang jagain toko. Jadi ketika mamahnya lagi pergi atau lagi belanja, ya, saya suruh jaga dua-duanya. Saya dikasih kunci untuk di rental PlayStation dan kunci untuk yang ada di warung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena di situ belajar untuk hal-hal yang sederhana. Maka kita bisa melihat kesetiaan kita kepada Tuhan pun akan terus ditambahkan. Sama seperti Yusuf ketika dia setia dalam perkara kecil, akhirnya bukan hanya bawahannya saja dari rumah ya Potifar yang dipercayakan, tapi seluruh seisi rumah Potifar selain tante Potifar yang dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa Yusuf bisa dipercaya? Dia setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Maka di sini Yesus juga berkata, barang siapa ya setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan kepercayaan yang besar. Maka kesetiaan dituntut dan dihargai oleh Tuhan kita. Bahkan orang yang setia kelak akan menerima upah penghargaan. Apa itu upahnya? Ketika kita kembali ke surga, upahnya diberi mahkota kehidupan. Itu ternyata orang yang setia diberi upah mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Boleh dibuka Mas Kris? Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu perjanjian baru ya. Paling akhir. Ada? Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, boleh dibacakan. Ada yang bisa membaca dengan keras? Dapat apa? Mahkota kehidupan. Kalau orang yang menginjil diberi mahkota sukacita. Tapi untuk orang-orang yang setia
sampai akhir. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Kita perhatikan di ayat yang ke-28 dalam kitab Matius tadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Orang yang setia suatu hari nanti akan mendapat kejutan-kejutan yang tak terduga. Ada bonus-bonus yang tak terduga yang hadir di dalam karena dia setia. Maka talentanya berubah menjadi 10. Dia punya berapa? 10. Tapi tiba-tiba dia dapat kejutan tambahin berapa? 1. Dikatakan tadi, berikanlah kepada ia yang mempunyai 5 talenta. Berarti sekarang talentanya berapa? 11. Dan 10 lagi. Orang yang setia kepada Tuhan dalam perjalanannya ada banyak hal yang tidak terduga. Hitung-hitungannya, kalau aku usahanya segini, gajiku dapat segini. Usahanya seperti ini, dapatnya begini. Tapi orang yang setia mengutamakan Tuhan dalam hidup, mungkin awalnya gajinya hanya sekian, tetapi karena bos melihat luar biasa, ini orang loyalnya luar biasa, setianya luar biasa, kasih tambah bonus, ya, luar biasa. Kemarin sama Tante Sud, gara-gara Tante Sud suka nonton drama Korea, saya pengen nonton. Saya nonton King The Land, apa King yang baru? Ya. Tapi itu menarik, ya. Dia hanya lulusan SMA, ya kan? Tapi dia cinta sekali dengan tempat pekerjaannya itu, ya. Yang lain rata-rata S1. Tapi karena dia cinta dengan pekerjaannya, dia sungguh-sungguh melakukannya. Gak lama dia kerja di situ, diangkat di tempat VIP kerjaan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang terduga dalam hidup kita saat kita mengiring Yesus dengan setia. Saya ingat Mas Agus doakan untuk pekerjaan, ya, dan Tuhan membuka tempat untuk bekerja. Sekalipun gak lama yang terjadi, tapi ketika Mas Agus berdoa, pasti akan Tuhan bukakan pintu yang lain-lain ketika selesai. Begitu juga dengan kita semua. Kita tidak, tapi orang yang memulai hidupnya dengan Tuhan dan ia terus setia dengan Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi perenungan buat kita, ya. Untuk menutup perenungan ada satu video di akhir. Saya pernah memutar video ini untuk kita tentang kesetiaan. Ya, Nael boleh. Saya pernah memutarkan video ini di tempat, ya. Tapi ini selalu mengingatkan saya untuk tetap setia dalam mengiring Tuhan. Ini anak yang baru percaya kepada Yesus. Dia diberi salib untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang yang untuk datang kepada Yesus. Di awal perjalanan dia berkata, Tuhan, aku akan menjaga salib ini sampai kau datang kembali. Ada orang datang, dia menunjukkan sana jalan kepada Yesus. Dia senang menjadi anak Tuhan yang bisa menceritakan jalan kepada Tuhan. Banyak orang yang ditunjukkan jalan untuk berjumpa dengan Yesus, dan dia
berbangga dia sepakat menjadi alatnya Tuhan. Namun kesetiaan harus diuji. Dalam prosesnya dia merasa seperti ada arti, merasa beban. Dia tetap berusaha sekuat mungkin untuk menjaga dan menunjukkan jalan kepada Tuhan. Hujan salju, dia tetap menjaga di suasana yang dingin. Dia mulai merasa lelah ketika mencari petunjuk jalan untuk menunjukkan jalan kepada Tuhan. Dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menjaga salib itu, petunjuk arah itu, untuk tetap berdiri. Tapi apalah daya kita sebagai manusia, kekuatan kita terbatas. Ia terjadi. Di dalam kondisi yang lemah ini, dia ingat akan janjinya kepada Tuhan. Apa janjinya kepada Tuhan? Tuhan, sampai kau datang, aku mau setia untuk menjaga salib ini, menunjukkan arah orang-orang untuk datang kepadamu. Maka dengan sisa-sisa kekuatannya ia berusaha bangkit kembali. Dia kembali menunjukkan jalan orang untuk datang kepada Tuhan dengan sisa kekuatannya. Dia sudah menang dan semua yang dia hadapi, badai, persoalan, permasalahannya datang sini berganti. Tapi dia tetap setia. Dia tetap menunggu sampai akhirnya apa yang diharapkan terjadi.